1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan peranan mahasiswa dalam ketahanan nasional dan bela negara. Tinda Kurniawati dari NPM 1512-10029. Tiara Febrianti Dinda 1512-10040. Natasha Putri Sabrina 1512-10-053. Ainur Laili Romadia 1512-10016. Sabila Bening Lucy Agama 1512-10007. Terus next. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, satu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh, dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini dapat diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang mengusung bangsa tersebut. Next. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3, bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Next. Konsep mahasiswa terhadap bela negara. Sebagai generasi muda Indonesia dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan kontrnarasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah belah bangsa. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan merajin, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi, mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik mahasiswa, harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa, kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa juga kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah negara yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya nanti tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak mulia. Peran mahasiswa terhadap ketahanan nasional.
Fungsi dan peran mahasiswa sangatlah penting dalam menjaga ikatan yang kokoh antar sesama komponen bangsa yang pada akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. Setiap negara berpotensi menghadapi ancaman militer dan non-militer, termasuk ancaman hibrida atau gabungan ancaman militer dan non-militer sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Semua ancaman itu jika terjadi terhadap suatu negara dapat dipastikan berpengaruh terhadap ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta teknologi. Di saat terdapat ongkos sosial dan kerugian negara sebagai dampak negatif yang ditimbulkan. Strategi yang perlu dilakukan agar mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, mempunyai daya saing, dan berakhlak mulia. Untuk yang pertama, pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan wajib terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, sedikit demi sedikit, dan berlanjut supaya menumbuhkan wawasan generasi muda mewujudkan kehidupan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Nah, yang kedua, pemberdayaan generasi muda ialah program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral. Wajib dikoordinasikan sedini mungkin berdasarkan perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta melibatkan kiprah dan masyarakat, menempatkan posisi generasi muda lebih menjadi subjek dibanding menjadi objek di dalam taraf tertentu dibutuhkan supaya generasi muda bisa berperan secara lebih aktif, produktif, menciptakan jati diri secara bertanggung jawab dan efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lima, peran dan fungsi mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock, di mana mahasiswa dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektual sebagai mahasiswa? Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Indonesia bukan kekurangan kalangan intelektual, tapi kekurangan orang yang berakhlak. Disinilah mengapa mengapa mahasiswa sangat penting memiliki fungsi ini. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang paling disarankan mahasiswa saat melakukan perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkai aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Apabila ada yang salah dengan pengelolaan negara ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan harus muncul. Itulah sebabnya mahasiswa kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Banyak orang yang mengira bahwa aktivis demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik. Padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa, melakukan gerakan perubahan yang berpihak pada masyarakat. Gerakan mahasiswa adalah yang bersifat intelektual dan ada yang bersifatnya aksi di lapangan. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keduanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat.
Mahasiswa memiliki peran untuk mempertaruhkan nilai-nilai tersebut, tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Guna mewujudkan peran tersebut, maka harus mengawalnya dengan perbaikan diri sendiri melalui peran Iron Stock yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada 5 peran dan fungsi mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Bisa dibayangkan, jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tidak beradab, maka negara ini akan salah urus. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Next. Mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya? Sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada. Tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Fakta memang terkadang banyak mahasiswa yang melupakan peran ini. Suara kontrolnya hilang karena idealismenya tergadai dengan materi. Next. Ada Tridharma sebagai wujud bela negara. Tridharma perguruan tinggi merupakan 3 pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik, pernyataan ini menjadi bukti ketika kita melihat sejarah bangsa ini, di mana sebagian perubahan besar yang ada di negara ini dimulai oleh mahasiswa. Dalam hal ini, pemuda-pemudi Indonesia berperan dalam pendidikan. Mahasiswa sebagai kelompok terpenting dalam sebuah masyarakat memiliki kewajiban yaitu menuntut ilmu. Menguasai ilmu dengan sungguh-sungguh agar menjadi seorang yang berguna, yang mengaplikasikan atau mengembangkan disiplin ilmunya bagi lingkungan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Sebuah peraturan yang tidak menyimpang dari ketetapan hukum-hukum Allah dan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Selain itu, mahasiswa juga harus memainkan peranan penting sebagai pencetus perubahan dan revolusi. Lalu mahasiswa bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitas menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun sebagai penghormatan terhadap keilmuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penelitian. 1. Melakukan penelitian atau riset ilmiah yang nantinya diharapkan menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbarui ilmuwan itu sendiri. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam mensejahterakan bangsa. 3. Mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal soft skill dan kedewasaan diri dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. 4. Mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap segala fenomena yang ada dan mengkajinya secara keilmuan. Next. Pengabdian kepada masyarakat. 1. Mampu membawa perubahan pada masyarakat karena bagaimanapun perubahan pada masyarakat yakni kesejahteraan harus diusahakan untuk diwujudkan mahasiswa menjadi frontline dalam masyarakat dalam mengkritisi dan menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan tidak terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik tertentu. 2. Mahasiswa yang memiliki mata yang masih bening
tanpa ternodai kepentingan-kepentingan serupa mampu melihat secara jernih, melihat yang terdalam dari yang terdalam terhadap intrik politik. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.